Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli, selama udah hampir 1,5 bulan gue nggak upload dan rasanya grogi sekarang. Grogi banget. Tapi karena udah banyak DM yang masuk dari WhatsApp, mana cerita barunya, mana pengalaman barunya gitu kan. Ya udah deh, gue akan menceritakan pengalaman yang terjadi ketika gue mengajar di sekolah ini. Kejadiannya di bangku ini, di tempat ini. Ya, jadi kalau yang dialami temen gue yang guru, Bu I, kejadiannya itu 3 hari yang lalu. Tapi kalau gue mengalaminya sudah berkali-kali. Kayak apa? Gini ceritanya. Oh iya, jadi sebelumnya gue minta maaf karena memang saya sibuk di sekolah, ibu saya sakit, saya juga sakit gitu kan. Makanya ya uploadnya lama, jadi mohon maaf. Pertama kali saya ngajar di sekolah ini, tempat yang selalu bikin saya bukan penasaran sih, tempat yang bikin saya exciting adalah ruangan yang berada di bawah tangga. Ruangannya itu nggak luas-luas amat sih, ya. Jadi ruangannya itu bentuknya kaca, bawahnya ada lubang. Ternyata itu untuk digunakan tadinya sebagai ruangan tata usaha. Tapi karena TU-nya nggak mau di situ, dibuatlah ruangan itu sebagai gudang. Pertama kali gue datang ke sini, gue selalu fokus ke ruangan itu gitu. Ada apa sih ini ruangan kok seperti ada yang ngintip gitu kan di kaca, di kacanya kayak ada ngintip terus gitu kan. Ya udah, BTW gue cuek. Kebetulan jarak sekolah dari rumah jauh. Kalau jalan sekitar 20 menit. Jalan itu sekitar 20 menit. Jadi gue selama ngajar, ya saat di jalanan dari rumah, gue bawa baju salinan gitu ya. Bawa baju salinan, gue gantinya gak di toilet, tapi di samping bangunan sekolah. Jadi samping bangunan sekolah itu ada lorong. Lorong itu ada gantungan baju, laundry, buat jemur baju, yang jaga sekolah, OB sekolah. Nah, dibelekan. Nah, jadi di balik bangunan samping sekolah itu kan ada tembok Berlin ya. Berlinnya setinggi leher gue gitu. Kok gue merasa ada yang merhatiin juga gitu, siapa gitu kan. Tapi gue cuek, bodo amat, gue nggak mau tahu gitu. Gue ganti baju, gue gantungin baju, tiba-tiba ada yang manggil, Nan. Gue pura-pura budek. Gue pura-pura nggak peduli, suara laki-laki, Nan gitu ya. Udah gue gantung baju, gue mau melangkah jalan, dipanggil lagi, Nan gitu kan. Akhirnya gue nyaut, iya, refleks. Dalam hati, aduh kenapa gue sautin gitu kan. Ya namanya Runan, penasaran, ya udahlah. Gue balik badan, gue lihat ada apa sih di balik tembok Berlin ini. Ternyata itu adalah pool bis, apa ya, tempat naruh bis gitu ya. Tapi di situ ada ambulans yang digunakan untuk masyarakat komplek kalau lagi sakit atau ada yang meninggal gitu. Nah, ambulans ini juga punya cerita nih. Kata si mbak yang OB, ini ambulan aneh mas. Pak, kan gue dipanggil Pak Unan ya. Ambulan aneh. Kalau ada orang yang meninggal, pasti ambulan ini
lampunya kedap-kedip sendiri, lampu sennya nyala kedap-kedip sendiri. Pernah ada suatu kejadian, ada yang meninggal kan tengah malam, tiba-tiba klaksonnya bunyi, nih pas dicek nggak ada orang, nggak taunya dapat kabar bahwa komplek ini ada yang meninggal dan mau dimakamkan di kampung. Oh, minjem ambulan. Kejadian kedua, ya kan arah ambulannya tuh menyorot ke depan, otomatis nyorot ke arah rumah si mbak yang OB, ya otomatis kalau dikedap-kedipin didim gitu ya terang lah cahayanya. Si mbak bilang tuh, kenapa tuh cahaya apaan, disamperin, pas dilihat ambulan nggak ada orang ternyata. Nggak taunya ada kabar lagi bahwa ada yang meninggal dan mau pinjam ambulan, mau dibawa pulang ke kampung. Nah, kalau gue kejadiannya ketika gue lagi ngajar, gue lagi nulis, pas gue lagi balik badan dari arah jendela nih, dari arah jendela tiba-tiba seperti ada yang ngintip begini nih, jendela nih tiba-tiba seperti ada yang ngintip begini, terus gini gitu. Anak kecil perempuan. Tadinya gue kira itu adalah keponakan gue, Kaira, sebab keponakan gue kan juga sekolah di sini, tapi TK. Jadi di sini tuh ada TK, ada TPA, ada RA, ada TPQ, ada PAUD juga. Tadinya gue kira itu keponakan gue gitu. Gue nulis lagi, gue nengok lagi, itu anak ngintip lagi, setiap gue nengok dia kabur, seret gitu. Yang ketiga kalinya gue teriakan, Kaira gitu. Nengok dong murid-murid gue semua, nggak ada siapa-siapa pak katanya. Oh, yaudah yuk fokus lagi belajar, gue gituin, fokus lagi belajar, nulis lagi. Akhirnya jam istirahat, gue turun, gue cari keponakan gue nih. Kaira, tadi naik nggak ke atas? Enggak om, aku lagi main sama Ola itu anaknya OB gitu kan, anaknya Mbak OB. Enggak, aku dari tadi main di bawah sama Ola, nggak naik ke atas. Oke, fine, akhirnya gitu kan. Pada akhirnya bel masuk berbunyi, gue masuk kelas lagi. Gue lagi fokus begini, duduk. Tiba-tiba itu anak nengok lagi di jendela, gue langsung liatin jendelanya, gue diam aja dulu. Selama gue liatin tuh anak nggak nongol, nggak ngintip gitu loh. Tapi saat gue lagi ngejelasin ke anak-anak, dia seolah-olah kayak ngajak main, gitu. Akhirnya gue kesel, gue ngomong dalam hati, lo boleh gangguin gue, ribet ya. Kok aja deh. Lo boleh gangguin gue, tapi jangan gangguin anak murid gue. Gue ngomong begitu kan. Silakan lo ganggu gue, tapi lo jangan ganggu anak murid gue. Nah udah pas gue ngomong gitu, gue coba nih, gue diem, nggak ada yang nengok lagi. Oke, fine. Yang pada akhirnya, finally-nya, beberapa minggu kemudian, kan kelas dipasangin AC nih, dipasangin AC lah ya, bukan C tapi C, cinta bukannya Sinta.
cuma bukannya suma. Ya dipasangin AC lah ya, semua kelas dipasangin AC. Kepala sekolah bilang, Pak, tolong dong awasin tukang AC-nya itu. Kok mati nih receivernya? Awasin tukang AC-nya katanya. Oke Bu, ternyata datangnya siang nih, dari jam 2 sampai selesai jam 10 waktu itu. Nah pas setengah 6 sore datang nih Bu I, kelas 1. Pak udah makan belum? Gitu. Belum, itu juga tukang AC-nya belum pada makan. Yaudah sini saya beliin. Beli makanan buat gue, buat tukang AC gitu kan. Tiba-tiba Bu I iseng ngecek kelas ini. Pas dia lagi lagi di kelas ini, di tengah-tengah sini, wali murid plus kelas 3, nggak tahu ntar aja deh ya. Pas dia lagi di kelas ini, kan lampu ini nyala nih setengah 6. Mas sengaja gue nyalain gitu kan. Pak matiin tuh lampu, ntar domelin lagi loh. Apa-apa, matiin aja, udah matiin aja semua lampu. Itu kan lorongnya, lampu depan rusak lorongnya, udah matiin daripada domelin. Pas lampu lagi dimatiin, cetrek gitu kan. Tiba-tiba Bu keceplosannya namanya Bu I itu ngejerit, Pak, itu siapa yang duduk di bangku? Siapa? Di bangku guru, anak kecil, perempuan. Lagi celinguk ya? Iya, itu siapa Pak? Rambutnya segini kan, sepundak. Iya bener, setinggi Kaira kan, sepinggang. Iya, itu siapa Pak? Ya salah, itu yang... Ya udah ntar gue jelasin dah. Akhirnya Bu I ceplosan gue. Akhirnya Bu I itu buru-buru, Pak udah turun. Sambil gue ketawain, emang enak lo digangguin, apalagi gue pertama kali di sini tuh tunjukin mulu sama tuh anak gitu kan. Serius Pak, serius. Tadinya itu anak ada di kelas 3 yang sekarang kelas 4. Setelah gue pindah, gue bilang gitu, setelah gue pindah itu anak ngikutin gue gitu kan. Jadi nggak takut Pak? Biasa aja sih. Bener kan, anaknya cewek kan? Iya, rambut sepundak. Iya, tinggi sepinggang. Iya kata dia. Baru kali itu lupa gue ngeliat sejelas itu. Jadi dia duduk di sini, tangan di meja begini sambil ngeliatin Bu I yang mati lampu. Dia begini. Pas lampu dimatiin cekrek, dia juga hilang, kayak kaget gitu kan. Bu I juga kaget. Udah tuh ngobrol di kantor. Udah Pak, mau maghrib, gue takut kata dia gue pulang. Dia pulang. Beberapa bulan yang lalu TK mengadakan acara perpisahan, masang tenda. Kan guru TK tuh perempuan semua ya otomatis gue nggak tega dong, gue mau ngebantuin. Gue bantuin sampai malam, sekitar jam 10 malam, jam 10 lewat dikit lah ya. Ada 100 bangku plastik, belum dipasangin sarungnya. Ketika lagi masangin sarung untuk bangku, itu jam 8 atau setengah 9, gue lupa gitu. Pokoknya udah agak mau malam lah, antara jam 8 setengah 9-an. Sayup-sayup gue dengar suara dari atas. Gue diem. Dalam hati, sorry Neng, gue lagi kerja, maaf ya sampai malam, mungkin ganggu gitu kan. Sebentar lagi juga selesai kok. Makin kenceng. Jangan makin kenceng, gue ngomong gitu kan. Takut yang lain denger gue gitu. Nggak taunya ketiga kalinya malah tambah kenceng. Gitu kan. Bodo amat ah. Terserah lu mau nangis kayak mau apa kayak mau ngapain
ngapain, yang penting gue gak ganggu lu. Gue ngomong dalam hati kayak gitu. Udah selesai, masang sarung bangku udah selesai, ngompa balon. Pas lagi ngompa balon buat hadiah anak-anak, jam 9:30 gue kebelet pengen pipis gitu kan. Gue baru inget toilet sepi, lewatin doang yang gudang yang bekas TU. Si Neng habis nangis. Ya iya kalau kagak ngikutin, kalau di ngikutin gue gitu kan. Akhirnya gue tahan lah itu pipis sampai rumah jam 11:30 malam. Nah, Mbak OB juga punya cerita. Dulu kelas ini adalah aula untuk pertemuan. Saat si Mbak lagi mau matiin lampu ini mau pas maghrib, si Mbak OB ngedengar suara seperti suara rame gitu, suara orang lagi ngobrol. Nah, akhirnya Mbak OB cuma bilang, saya nggak mau ngapa-ngapain, cuma mau bersihin ruangan sama mau nutup pintu. Udah ditutup, turun. Mas kedengeran katanya kayak suara orang rame pak, rame banget, suara orang kayak di pasar gitu. Udah. Nah, pertama kali si Mbak OB tinggal di sekolah kan memang ada rumah ya, ada rumah dinasnya gitu ya. Ada rumah dinasnya. Suaminya Mbak OB ini mancing malam-malam. Si Mbaknya ditinggal sendirian. Dia lagi tidur, kedengeran suara seperti anak-anak lagi rame main di lapangan padahal malam. Penasaran si Mbak buka pintu, dilihat, nggak taunya sepi. Tutup lagi pintu, tidur, kedengaran lagi kayak suara anak-anak lagi main, lagi lari-larian, lagi bercanda. Dibuka lagi, sepi. Baru nutup pintu doang, kata si Mbak, denger lagi suara. Saya tengok dari jendela, saya buka hordeng, langsung plok, sepi. Penasaran yang keempat kalinya, kata Mbak, rame lagi, diintip dari jendela gitu kan. Hordeng dibuka sedikit, suara masih ada, tapi nggak ada siapa-siapa di lapangan. Ya intinya sih di setiap sekolah dimanapun ada gitu. Yang lebih parah lagi di sekolah gue yang lama, yang dulu. Sekolah gue yang lama yang dulu itu sampai ke rekam handphone. Waktu itu masih zamannya Nokia, Sony Ericsson, BlackBerry gitu kan. Sampai ke rekam di siswi gue. Tapi rekamannya udah hilang sih. Kejadian itu pagi-pagi, jam 10 pagi ketika lagi ekskul pramuka, si siswi iseng rekam dari depan, dari luar jendela, direkam sama dia. Enak banget tuh Miss Universe. Jalan di atas meja, jalan begini nih, jalan di atas meja santai. Pas dia lagi mau nembus ke tembok kan atas jendela ya. Kayak sadar kamera, dia nengok kayak ngerekam, dengeran suara, langsung bias hilang. Udah gue bilang gini, Dek, ini jangan disebarin ya teman-teman kamu. Disebarin. Yang pada akhirnya tuh anak-anak nggak ada yang mau sekolah, di kelas tengah nggak ada yang mau masuk. Terjadilah kesurupan massal waktu itu. Itu yang rekaman. Pernah juga ketika gue lagi menutup kelas malam-malam jam berapa? Jam 7-an kalau nggak salah. Penghapus. Tiba-tiba gue di tembok penghapus, tau gak? Di tembok penghapus, pintu udah gue mau tutup, tau dah gitu. Gue kaget dong, gue lihat penghapus. Gue ngomong, gak usah marah, gue gituin kan. Saya cuma mau nutup pintu doang. Pas gue habis ngomong gitu, tiba-tiba kedengaran suara bangku kayak digeret gini nih, gitu. Gue langsung, iya, udah ya. Saya cuma mau nutup pintu doang, gue gituin. Udah, setelah itu mau ngapain terserah lu. Nah ya, jadi ya itu. Sebetulnya di setiap tempat ada, dimanapun pasti ada ya. Apalagi yang namanya sekolahan,
paginya dipakai kita untuk aktivitas, ya kalau malam ya kosong dan sepi ya untuk aktivitas mereka otomatis gitu kan. Jadi ya nggak boleh sompral dimanapun kita berada, unggah-ungguh harus tetap sopan ya. Jadi itu pengalaman gue ketika ada di sekolahan yang baru ini. Kejadian pertama yaitu ada yang manggil gue Nan gitu. 2 kali gue cuekin, 1 kali gue cuekin, 2 kali gue nyautin ya gitu. Akhirnya gue dalam hati, aduh kenapa gue sautin, ketahuan dong gitu kan. Ketahuan dong kalau gue denger dia gitu. Kejadian kedua yaitu anak kecil cewek lari-larian, bukan lari-larian, ngintip di jendela. Kejadian ketiga ya Bu I, wali kelas 1 yang melihat dengan jelas si anak itu duduk di tempat gue yang sekarang. Terus yang OB katanya suara rame di lapangan. Terus ada di sini seperti ada suara orang-orang kayak di pasar gitu kan. Ambulans yang tiba-tiba bunyi klakson sendiri, lampu sennya nyala sendiri gitu ya. Yang namanya sekolah pastilah ada ya. Asal kita tidak mengganggu dan saling bersinergi aja lah, saling lo gue tidak saling mengganggu aja intinya ya, saling bersinergi. Kayaknya itu aja kali ya. Udah capek, udah siang, ngantuk. Ya. Nanti di video berikutnya gue akan menceritakan pengalaman ketika lagi nonton film horor, film yang lagi booming yang ada kepala buntung, terus ada juga pengaean gitu kan. Jadi gue pas lagi nonton Hantu Kepala Buntung malam Jumat, nyium bau anyir darah. Pas lagi nonton pengaean gitu kan, gue nyium bau amis kayak ayam mentah gitu. Seperti apa kejadiannya dan di mana gue nontonnya, nanti gue akan tayangin insyaallah di video yang selanjutnya ya. Nanti gue juga akan tunjukkan situasi simbolnya sesepi apa ya. Jadi kalau kalian mau nonton plus uji nyali, datanglah ke mall ini dan nonton di sini. Nontonnya pas malam, kalau bisa malam Jumat ya. Terima kasih buat Mbak Wi, buat Nining, buat Asep, buat Fatur, buat Mbak Arta, buat Mas Andri, buat Teh Dini yang dari Taiwan, buat Mbak Ayu yang ada di Texas, buat Teteh siapa lupa gue, pokoknya buat Teteh yang dari Swiss, buat Rumah Kue Akila, Juragan Kue Sekota Lampung, semoga sukses selalu. Terima kasih browniesnya, enak banget Mbak, brownies panggangnya enak banget dan nastarnya tuh enak banget. Baru kali ini gue makan nastar bisa awet selama hampir 1 bulan. Biasanya kan nastar tuh seminggu 2 minggu udah bulukan, ini 1 bulan loh awet dan enak. Juragan Kue Akila, Rumah Kue Akila yang berada di Lampung. Bisa kalau kalian mau pesan kue bisa ke dia aja ya. Silakan follow Instagramnya Rumah Kue Akila. Terima kasih juga untuk Mbak Afif. Buat siapa lagi ya? Buat murid-murid gue yang sekarang. Jadi ada satu kejadian lucu nih. Pak, sini deh Pak. Anak kelas 1. Ada apa deh gitu kan. Pak, aku habis nonton YouTube Bapak. Hah? YouTube yang mana gitu? Itu YouTube-nya Karunan. Yang ini loh, aku nonton sama Mama. Hah? Bukan Karunan. Iya, orang Karunan kok kata Mama aku gitu kan. Serius? Mana coba lihat? Mana. Iya, aku nggak bawa handphone gitu. Pokoknya aku nonton YouTube Karunan berdua sama Mama. Kalau bisa bilangin mamanya, kamu jangan diajak nonton YouTube yang begituan ya, gue gituin. Udah kamu nonton kartun aja, nonton film kartun, gue gituin.
Pak, aku mau juga jadi YouTuber gitu. Gue diem. Ya udah, yang penting kamu belajar yang rajin dulu sekarang. Bilang mama kamu jangan nonton lagi ya yang macem-macem, yang aneh-aneh. Udah nonton sesuai usianya aja gitu. Ya udahlah. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah setia, yang sudah like, sudah komen. Kalau memang bermanfaat silahkan di share. Kalau ada yang kurang tolong di komen yang membangun. Kembali lagi, terima kasih buat Bawi, buat Nini, buat Asep, buat Fatur, buat Teh Dini yang ada di Taiwan, buat rumah Kuaiki lah, buat Mbak Ayu yang ada di Texas, buat Mas Andri, buat Mbak Arta, buat ibu gue, semoga cepat sehat juga ya. Terima kasih juga buat kalian, semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kalian yang sakit semoga cepat sembuh. Saya Runan Handoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, capek gue.